Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adik-adik sekalian, siswa-siswi yang ada di DKI Jakarta yang mendengarkan dan menyaksikan hari ini, perkenalkan dulu ya. Betul. Kakak namanya Dude Harlino. Kakak. Kalau aku saya. Kalau saya Alisa Subandono. Oke, baik. Dan kita berdua bekerja di bidang entertain, lebih spesifiknya di seni peran, sinetron dan film. Bagaimana puasanya hari ini? Lancar ya, insya Allah ya. Lancar dan semoga dimudahkan semua ibadahnya. Betul, bukan hanya puasanya, tapi juga kan sekarang adik-adik semua nih, siswa-siswi sekarang belajar dari rumah, ya kan? Jadi semangat juga belajar dari rumah, school from home, walaupun nggak ke sekolah, tapi tetap di rumah tidak mengurangi kualitas. Betul. Ya. Jadi kita mau kasih semangat semua. Dan hari ini Kak Dude sama Kak Ica, kita akan sedikit ngobrol-ngobrol nih adik-adik ya. Jadi ngobrol-ngobrol. Kita tentang apa nih kira-kira? Nah, ini kita akan bicara soal memanfaatkan waktu dan juga ibadah. Memanfaatkan waktu untuk belajar dan juga ibadah. Nah, ini kita kalau bicara soal masa sekolah kayak kilas balik ya. Betul. Mengingat masa-masa dulu gitu. Jadi pertama mungkin Kak Ica bisa jelasin dulu sekolahnya di mana, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliahnya di mana. Silakan. Oke, waktu TK-nya, TK-nya di pertama kali di Mutiara Indonesia. Mutiara Indonesia. Nah, itu sekolahnya Kaseto. Dan setelah itu di pertengahan pindah ke Al-Azhar Hifah Budi Kemang. Oke, Al-Azhar. Nah, itu lanjut sampai ke kelas SD. SD ya. Iya, SD. Dan tapi memang di pertengahan itu saat kelas SD itu ada program baru namanya kelas akselerasi. Akselerasi. Mungkin ada juga nih yang nonton ya. Iya, betul. Dan masuk karena kelas akselerasi. Axel, singkatannya Axel. Oke, habis itu dan SD di situ. SD itu pas kelas 2 SD naik ke kelas 3. Jadi memang ada tesnya, setiap anak dites, dan yang alhamdulillah keterima menjadi salah satu murid akselerasi. Jadi menyelesaikan SD-nya itu hanya 5 tahun. Oh, SD 5 tahun. Yang normal 6 tahun ya. Yang normal 6 tahun. Ini 5 tahun. Terus tahun. SMP-nya di SMP-nya di Madania, di Sekolah Berwawasan Internasional Madania di Parung. Itu SMP, dan pas SMA-nya di Sekolah Global Jaya Bintaro. Global Jaya. Nah, setelah itu pas kuliahnya memang melanjutkan akhirnya ke luar negeri, di Monash University Australia. Australia di Melbourne ya. Di Melbourne itu waktu itu lulus di tahun 2008. Dan di 2009 pertengahan masuk ke semester 2 kuliah. Karena jarak antara begitu lulus kuliah sampai ke melanjutkan universitas itu masuk ke college di sini. Jadi Monash College yang di Indonesianya, karena buka cabang. Jadi selama 8 bulan ikut program di sini. Jadi saat ke Australianya sudah langsung masuk ke semester 2 kuliahnya gitu. Terus S1 udah di Melbourne, S2. Dan saat S1 itu alhamdulillah sempat keterima juga untuk mengikuti exchange program dari Monash University ke University of Sussex di Inggris. Gitu. Itu program selama 6 bulan. Dan di situ alhamdulillah dapat banyak sekali pelajaran. Ya mungkin nanti bisa kita sedikit cerita-cerita juga. Dan setelah itu lulus di tahun 2012 langsung ke Jakarta balik, dan alhamdulillah melanjutkan jenjang S2-nya di London School of Public Relations Jakarta. Gitu jadi ya. Secara singkat nih ya. Secara singkatnya. Perjalanan sekolahnya Kak Ica nih. Kalau saya TK-nya di TK Al Huda di Kelapa Gading, SD di SD 05 Negeri Kelapa Gading, ya. Kemudian SMP Tunas Karya di Kelapa Gading.
SMA-nya di SMA Negeri 36 Rawamangun dan kuliah di Universitas Indonesia. Nah, jadi hari ini kita sebenarnya mau bahas tentang kenapa kita harus memanfaatkan waktu. Jadi mungkin kalau kita kaitkan sama Islam, di Islam itu ada surat Al-Asr namanya kan. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi sebenarnya waktu itu di dalam Islam adalah sesuatu yang sangat penting, ya kan? Sangat penting. Nah, orang yang menyia-nyiakan waktu pasti akan menyesal. Nah, kenapa kita akan bahas masalah waktu? Karena Kak Ica sama Kak Dude, iya kan? Berasa muda ya? Iya betul, karena mungkin kita berdua ini sudah pernah mengalami apa yang adik-adik sekarang sedang jalani. Sekolah. Kenapa kita ngomong masalah waktu? Karena pertama adalah kita melihat banyak sekali contoh misalnya orang atau anak-anak sekolah yang banyak menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak ada kaitan sama sekolah maupun ibadah. Misalnya harusnya sekolah dan harusnya ibadah, tapi ini malah pakai narkoba misalnya, ya kan? Dan itu angkanya sekarang sudah bertambah cukup banyak. Nah, sementara tugasnya siswa, tugasnya pelajar ya belajar, bukan hal-hal lain di luar itu. Jadi belajar dan ibadah. Kemudian apalagi yang lain misalnya? Misalnya yang lain adalah tawuran misalnya, ya kan? Kita tahu sendiri bahwa banyak juga siswa-siswi yang siswi enggak ya, siswa kebanyakan ya. Tawuran, berantem dan sebagainya ya. Terus juga atau mungkin yang sekarang juga cukup banyak kasus yang sering terjadi di sekolah itu school bullying. Oh, bullying di sekolah. Ya, itu juga hal yang nggak penting banget sebenarnya. Betul. Apa ya? Malah menjatuhkan mental kita sesama pelajar. Padahal kita niat untuk sekolah adalah untuk belajar, tapi mendapatkan suatu tindakan yang kurang mengenakan di sekolah akhirnya malah menjadi trauma tersendiri. Benar. Dan juga kalau adik-adik kita bisa sadar sama-sama, sebenarnya waktu belajar di sekolah itu nggak lama. Iya, nggak lama waktunya. Dan akan kerasa cepat sekali. Betul. Dan siapapun orang yang menyia-nyiakan waktu untuk belajar di sekolah untuk hanya main-main, belajarnya nggak serius, bukan buat cari ilmu, tapi buat pakai narkoba misalnya, atau cuma buat tawuran, buat berantem aja segala macam, itu nantinya akan merasakan penyesalan setelah sudah selesai sekolah, ya kan? Teman-teman nilainya bagus misalnya, dan kemudian kita agak susah, ilmunya nggak dapet, malah jadi korban drugs misalnya. Apalagi kalau sampai harus mengulang. Nah, nggak naik kelas dan sebagainya, itu akan sangat sayang sekali. Nah, mungkin Kak Ica bisa bagi sedikit nih ya, bagaimana pola belajarnya dulu. Karena dulu nih, untuk adik-adik tahu juga ya, mungkin belum banyak yang tahu di saat Kak Ica memulai karir di sinetron. Dulu waktu masih SD. Jadi pertama kali Kak Ica main sinetron itu waktu SD. Nah, waktu itu Ica kan sekolah juga, syuting juga, dan itu berlangsung sampai SMA. Sampai kuliah. Sampai kuliah sebenarnya. Nah, coba sekarang Kak Ica boleh bagi nih sama adik-adik ya, bagaimana pola belajar yang efektif, efisien, kita dapat ilmu juga, tapi semua tugas selesai dan hasil dari nilainya juga cukup bagus. Gimana Kak Ica? Sebenarnya gini, mau siapapun yang memberitahu tipsnya, semua balik lagi ke diri masing-masing. Kemauan. Karena kalau kita mau dikasih tahu 100 orang pun tapi tidak ada kemauan sedikit pun dari dalam diri kita, akan menjadi percuma. Sia-sia semua. Jadi memang sebenarnya yang terutama adalah balik lagi ke niat masing-masing dan keinginan masing-masing. Seberapa besar sih ingin menyelesaikan sekolah ini? Seberapa besar sih ingin bisa memberikan yang terbaik? Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri sendiri. Betul. Gitu, karena ketika kita mendapatkan yang terbaik, kita juga yang bangga. Gitu, kita bisa memberikan reward ke diri kita sendiri gitu. Jadi itu yang terpenting yang harus ditanam sampai nanti ketika sudah ke jenjang selanjutnya. Iya. Gitu. Nah, selebihnya memang ikhtiar kita dengan cara mengatur pola belajarnya. Bagaimana Kak Ica dulu untuk pola belajarnya? Nah, jadi saya kebetulan tipe yang tidak suka menunda-nunda. Jadi kalau misalkan memang hari itu diberikan pekerjaan rumah sama guru,
sebisa mungkin secepat itu juga akan diselesaikan. Nah, Dan kalaupun memang harus berbagi dengan waktu syuting, ya itu tidak menjadi masalah karena itu menjadi risiko yang harus ditanggung saat itu karena memang sudah memilih konsekuensinya bekerja sambil syuting. Oke, jadi waktu itu belajar sambil syuting maksudnya. tugas yang ada dari sekolah begitu datang sampai di rumah langsung dibikin dulu. Bikinnya di lokasi. Oh, bikin lokasi sambil syuting ya. Bikinnya di lokasi. Iya, pokoknya secara prinsip adalah tidak menunda Tidak tugas untuk dikerjakan. Betul. Kadang-kadang kan kita males, ntar aja deh, ya Mikirnya, kan, main dulu sebenarnya lah, boleh. gitu ya kan. Sebenarnya boleh, nggak apa-apa kok, nggak ada masalah. Misalnya mau main dulu, mau misalnya istirahat dulu, Iya, makan dulu ya. atau memang misalnya agak capek nih habis dari sekolah, ingin waktu refreshing sebentar, tapi dipatokin semuanya. Betul. Jangan kebablasan, karena terkadang kan suka kebablasan nih kayak 5 menit lagi dia 5 menit yang berujung menjadi Betul. beberapa jam. Atau banyak juga mungkin yang ntar aja main games dulu, Nah, itu misalnya dia. kan main games Asik dulu main seharian, games. habis waktu. Padahal sebenarnya enakan kerjain PR dulu, abis itu bisa main games. Betul. Tanpa Nah, ada ini beban. sebenarnya kakak punya Pengalaman. satu pengalaman ya. Nah. Dulu pernah tapi bukannya sering ya. Pernah tugas datang sampai di rumah, ntar dulu santai dulu, Main nonton dulu. TV, main dulu, keluar segala macem. Begitu udah habis waktu, udah malam, baru inget, tugas belum bikin. Tapi udah ngantuk. Udah ngantuk dan besoknya harus dikumpulin. Itu paniknya luar biasa. Iya. Dan yang ada apa? Yang ada akhirnya adalah cari tugasnya temen, kita contek. Nah, ya ini kan contoh buruk sebenarnya. Jadi Tolong di highlight, jangan ditiru. nah, akhirnya setelah itu sadar dan akhirnya setiap tugas pokoknya yang ada di pikiran bagaimana menyelesaikan tugas. Kalau memang harus beristirahat, makan, ganti baju segala macam, oke, tapi jangan akhirnya keterusan main bola di luar ya. Akhirnya melupakan tugas itu. Iya. Jadi buat teman-teman, ini satu tips dari Ica adalah jangan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas. Belajar bertanggung jawab sama diri sendiri. Betul. Apalagi Kak Ica yang bisa dibagi. Kedua, saya itu tipe yang sangat suka mencatat. Jadi iya. Tulisannya bagus ya. Bukan masalah itu sih. Nggak, tapi memang sampai sekarang pun kalau disuruh pilih antara mencatat dengan tangan atau dengan komputer, lebih memilih untuk dengan tangan. Kenapa? Karena itu menjadi salah satu cara saya untuk bisa menghafal di luar kepala apa yang sudah disampaikan sama guru. Betul. Gitu. Jadi pertama medianya kita mendengar, kedua dengan kita melihat apa yang kita catat, otomatis kadang kan saat mencatat kita juga sambil bergumam. Nah, saat kita bergumam itulah di situ sebenarnya secara tidak langsung kita juga bisa menghafal. Akhirnya nempel di otak. Akhirnya jadi nempel di otak. Nah, terkadang gini, kakak kan suka pinjam catatan temen nih. Betul. Suka punya pengalaman nggak misalnya nih karena temen yang catat, kita melihat strukturnya hanya melihat secara luarnya aja, tapi ini dia lagi bahas apa ya? Jadi kita kurang paham dengan apa struktur catatannya gitu. Betul. Tapi kan kalau kita catat sendiri, apalagi misalnya nih nggak apa-apa di sekolah catatannya berantakan. Kalau saya tuh pas misalnya sampai rumah nih dicatat ulang lagi, terutama pas kuliah ya. Jadi pas lagi dosen menjelaskan, catat, mungkin ngerasa berantakan, sampai di rumah dicatat ulang lagi, dirapihin lagi. Jadi ada 2 buku berbeda. Nah, disitulah saya coba untuk menghafal dan memorize semuanya. Terus semakin lengket di kepala Dan begitu misalnya mau ujian pun akan lebih mudah dan lebih nyaman untuk kitanya untuk mengulang lagi karena kita ingat dengan apa yang kita catat. Dan kita nggak akan lupa ini dia bahas apa ya gitu. Betul. Jadi memang itu menjadi salah satu cara juga sih mencatat itu. Jadi intinya begini, kalau boleh ditangkap dari apa yang Kak Ica tadi sampaikan, intinya disiplin. Disiplin apa? Disiplin tugas jangan ditunda-tunda. Kemudian disiplin apa? Mencatat. Apa yang ada di depan kita di kelas itu guru menjelaskan dan sebagainya itu diserap. Ya, karena itu ilmu semua. Kemudian sampai di rumah kita ulang lagi, jadi lagi ilmu nempel di kepala kita. Jadi disiplin, kemudian rajin, ya kan, dan jangan menunda-nunda. Karena nantinya kalau sering menunda atau menganggap enteng dan sebagainya, pasti nyesel nantinya. Pasti Nyeselnya nanti adalah di saat kita udah terima rapot misalnya, atau melihat hasil, teman kita udah lulus masuk ke kampus yang dia mau, misalnya kan, dia udah bisa lulus kelas misalnya, kita masih tinggal kelas kan, dan itu akan ada penyesalan. Maka teman-teman ya, yang kita ingin ingatkan adalah jangan menunda dan menyia-nyiakan waktu.
Betul, tapi yang paling penting juga selain itu adalah jangan lupa juga kita untuk berdoa. Nah, ini kita masuk berdoa ya kan. Betul. Jadi di samping memang disiplin belajar, kemudian tidak menunda tugas ya, menjauhi narkoba dan tawuran dan sebagainya. Segala hal yang buruk lah kita Betul. coba untuk jauhi. Dan kita kunci semua itu adalah dengan beribadah, ya kan? Nah, sebagai muslim jelas kita punya kewajiban-kewajiban. Apa? Sholat 5 waktu. Apalagi misalnya puasa seperti sekarang. Terus yang gak kalah penting sebenarnya adalah yang masih punya orang tua, berbakti sama kedua orang tua. Betul. Kadang kan kalau orang tua suruh, ini dong belajar dong, bikin PR dong. Ntar dulu deh, ya main games dulu lah nih, bagus banget nih, nanggung nih mah ya kan. Menunda-nunda lagi. Sementara dosa kita udah masuk karena udah ngomong, aduh ntar dulu mama gimana sih lagi enggak. Nah, ya kan, jadi itu jangan sampai seperti itu. Dan satu hal yang teman-teman juga atau adik-adik yang harus dimasukkan ke dalam benak kita adalah bahwa kesuksesan, keberhasilan kita salah satunya adalah doa dari orang tua. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan itu. Yang masih punya orang tua masih punya kesempatan berbakti kepada mereka. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Betul, patuh, bahagiakan mereka dan ikutin apa yang mereka inginkan. Dan kalau masa-masa ujian ya, atau setiap hari deh berangkat ke sekolah minta doa dari orang tua. Cium tangan, ma atau pa atau ayah atau bunda, berangkat dulu, tolong doakan semoga ujian bisa berhasil. Insya Allah di situ Allah akan berikan kemudahan. Betul. Dan buat teman-teman semua atau adik-adik yang lagi masa-masa belajar, rajin belajar aja nggak cukup, disiplin aja nggak cukup. Betul. Rajin bikin tugas aja nggak cukup. Apa yang lebih penting lagi ya untuk mengunci itu adalah minta sama Allah supaya dimudahkan. Betul. Dimudahkan mengerjakan tugas, mengerjakan ujian nanti di jalan nggak ada hambatan. Karena kita nggak tahu, misalnya kita udah siapin semua materi, tapi sampai di kelas atau sehari sebelum ujian kita sakit keras. Allah kasih kita ujian seperti itu, kita nggak pernah tahu. Jadi selalu minta sama Allah supaya dia berikan kesehatan, supaya dia berikan kemudahan, ya kan? Nah, yang paling wajib di dalam Islam adalah sholat. Jadi jangan pernah lupakan sholat 5 waktu, berdoa dan meminta restu dari kedua orang tua, ya. Betul. Nah, jadi kira-kira itu ya yang kita bisa sampaikan. Ini waktunya juga sepertinya sudah cukup karena dan nggak terasa ya. Nggak terasa. Jadi buat adik-adik semua, siswa-siswa, apa yang bisa disimpulkan dari Ica? Iya, yang pasti adalah semangat terus, jangan pernah menyerah. Walaupun mungkin merasa keadaan sekarang itu terasa lebih berat, tapi insya Allah kita semua bisa melewati ini. Dan jangan lupa untuk berdoa terus sama Allah, karena ini semua titipan Allah. Dan kita berdoa sama yang menitipkan ini sama kita. Dan juga berbakti sama kedua orang tua, jangan membantah, jangan bikin mereka sedih, jangan bikin mereka sakit hati. Dan juga jauhi narkoba, ya, jauhi hal-hal yang buruk, yang nggak penting, tawuran dan sebagainya, atau main games yang buang-buang waktu, jauhin. Kalau masa liburan boleh, tapi kalau lagi masa-masa sekolah, lagi masa ujian dan sebagainya, itu dihindari dulu. Itu aja adik-adik semua, siswa-siswi ya, semangat belajar, semangat berdoa. Kita doakan berdua, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Amin. Dan Allah jadikan adik-adik ini para pemimpin yang terbaik di masa depan buat bangsa Indonesia. Dan bisa menjadi generasi yang maju, yang bisa berguna untuk kita semua. Dan beriman insyaallah. Oke, terima kasih. Saya Duda Harlino pamit. Saya Alisa Semendono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.